Ridha Allah subhanahu wa ta'ala adalah salah satu dari sifat. Nabi SAW mengatakan, laisa lil mu'min ayyudhilla nafsahu. Mukmin itu jangan sampai menghinakan diri. Sejarah hamba yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, di antara tujuan besarnya adalah agar menjadi pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'uhayyikum bitahiyatil islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardahu, wa asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwatul a'izza rahimanallah wa iyyakum. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan dalam bait syairnya, beliau mewasiatkan pada ahli ilmu, ya akhi lan tanala ilma illa bisittatin. Satu syair, satu qasidah yang sangat amat terkenal, bahkan jadi nas mahfudhat yang dihafal oleh para penuntut ilmu di pesantren-pesantren, di ma'had-ma'had ilmu. Akhi lan tanala ilma illa bisittah. Wahai saudaraku, lan tidak akan pernah merupakan harfun nasbin yang menunjukkan, ya, bedanya dengan kata la nafiyah. Kalau lan tidak akan pernah, kalau la tidak saja. Lan tanala al ilma, tidak akan pernah seorang itu bisa meraih ilmu illa bisittatin, kecuali dengan 6 hal atau 6 perkara. Sa'unbi'uka an tafsiliha bibayanin, maka aku akan memberitahukan kepada kalian bibayanin, tafsiliha, ya, dengan perinciannya serta penjelasannya. Apa itu kata Imam Syafi'i? 6 hal yang bisa menjadi kunci sukses seorang penuntut ilmu. Pertama, zakain, adalah kekuatan, kepandaian seseorang. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan fadilah satu orang dengan yang lainnya atas pemikirannya, atas kepandaiannya. Kadang baru nyampe, baru datang, sudah paham akan ilmu tersebut. Ada yang sudah ikut bermajelis sampai puluhan tahun, 10 tahun, 20 tahun, baru memahami hakikat daripada ilmu atau maklumat tersebut. Zakain, ikhwatul a'izza rahmanallah wa iyyakum, yang dimaksud kepandaian bukan berarti harus bisa dalam bidang akademik. Harus bisa, ya, dalam bidang matematiknya harus 10 dan seterusnya. Zakain yang dimaksud adalah ada hubungannya dengan kata kedua, kunci kedua kata Imam Syafi'i, al-hirsu, yaitu semangatnya seorang penuntut ilmu. Ketika dia mendatangi, ya, majelis ilmu, ya, tidak ada kesiapan padanya. Kita bahas kemarin, hendaklah seorang penuntut ilmu ketika mendatangi majelis sudah siap akan lahirnya, siap akan batinnya. Siap lahiriahnya ketika menuntut ilmu, mempersiapkan dirinya, hendaknya ketika datang ke majelis ilmu sudah dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci, ya, menghindarkan hal-hal yang bisa mendatangkan rasa penat, rasa lelah, ngantuk ketika menuntut ilmu. Kemudian persiapan dari batiniyahnya, persiapan psikisnya, siap untuk menimba ilmu, siap untuk menerima maklumat baru. Ada kadang dikatakan seorang ahli ilmu, yaitu wujuduhu ka'adamih, ya, hadirnya seseorang akan tapi pikirannya di luar sana, pikirannya kemana-mana. Wujuduhu ka'adamih. Ikhwatul a'izza rahmanallah wa iyyakum, maka yang dimaksud kepandaian di sini adalah semangatnya seorang penuntut ilmu. Ya, dia belum bisa menghafal hari ini, ya, belum bisa, ya, untuk mendapatkan apa yang disampaikan oleh gurunya, yang disampaikan oleh syekhnya pada hari ini, akan tapi semangatnya terus untuk mendatangi majelis ilmu tersebut. Mungkin hari ini belum paham apa makna, ya, kana wa akhwatuha misalkan, apa makna mubtada dan khobar dalam pembelajaran bahasa Arab, akan tapi sudah, ya, dilaluinya selama 5 tahun. Oh, ternyata ini yang namanya mubtada, ini yang namanya khobar, ini yang namanya nawasib dan seterusnya. Ikhwatul a'izza rahimanallah wa iyyakum, wajtihadin, kata Imam Syafi'i, maka langkah berikutnya agar bisa sukses dalam menuntut ilmu, ijtihad. Harus ada kesungguhan dalam dirinya, tidak bermalas-malasan. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, lantana la ilma, yakni birohatil jasad, gak akan mendapatkan ilmu orang yang leha-leha belaka. Guru kami dahulu mewasiatkan, ya,
otak kita kalau nggak dibiasakan untuk bekerja sama seperti fisik kita, nggak biasa olahraga, nggak biasa jalan, ya nggak biasa lari, baru jalan 5 meter sudah ngos-ngosan. Begitu juga dengan otak kita, kalau nggak pernah dilatih untuk menghafal, ya tadarruj dengan perlahan-lahan, ya step by step. Mungkin hari ini menghafal 1-2 ayat, besoknya 3 ayat, besoknya walhamdulillah ya dalam 1 pekan mungkin sudah bisa menghafal setengah halaman dari lembaran Al-Quran. Mungkin hari ini baru bisa menghafal innamal a'malu binniyat, ya besoknya sudah bisa ditambah wa innamal likulli imri'in ma nawa dalam hadis Nabi SAW. Terus ya ditingkatkan wajtihadin, adanya kesungguhan dalam menuntut ilmu. Jangan sampai sudah puluhan tahun ngaji, penampilannya luar biasa, akan tapi tidak bisa membedakan mana huruf sin, mana huruf shin, mana huruf sod, ya, mana huruf tha, mana huruf ta, mana huruf zal, mana huruf zal, ya, nggak bisa membedakan. Banyak membaca huruf zal dengan huruf zal, zalika, zalikal kitabu la raiba fi. Padahal huruf za, ya, zalikal kitabu la raiba fi. Wajtihadin, kata Imam Syafi'i, bersungguh-sungguh, wabulghatin, menuntut ilmu butuh adanya ya bekal, ya, selain tadi bekal semangat, selain bekal ya kesungguhan, kemudian zakain, mempersiapkan untuk psikis kita juga ya siap menuntut ilmu, wabulghatin, adanya bekal. Seorang penuntut ilmu ya mungkin membutuhkan perjalanan dari satu kota ke kota yang lain. Diriwayatkan bahwasanya ulama-ulama terdahulu mereka mengatakan, saya kehabisan perbekalan, kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, imam besar dalam kalangan mazhab Hanabilah. Beliau mengatakan, saya pernah kehabisan bekal sampai-sampai saya menjual tali sirwal saya, kata Imam Ahmad. Beliau pernah ya kembali ke negerinya, kemudian habis perbekalan, nggak bisa lagi, nggak ada harta yang bisa ya menyampaikan beliau untuk bisa menuntut ilmu. Sampai apa? Menjual kayu-kayu kusen rumahnya ya digadekan, dijual untuk bisa perjalanan menuntut ilmu. Ikhwatul aizah rahimanallah wa iyyakum, seorang ulama besar Imam Muhammadani, beliau rela ya menjual rumahnya ditukarkan dengan kitab-kitab ilmu. Maka suatu nikmat yang besar pada keadaan kita hari ini, walhamdulillah banyak fasilitas yang bisa kita gunakan untuk menuntut ilmu. Bisa by online, bisa by offline, langsung hadir di kita. Bahkan ustadznya yang menghadiri ya lingkungan kita, ustadznya yang hadir di lingkungan sekitar kita. Ikhwatul aizah rahimanallahu wa iyyakum. Maka dengan ini nggak ada lagi hujah, nggak ada lagi ya hal yang kelak akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengapa ya Anda meninggal dalam keadaan belum pernah menerima dakwah. Enggak ada lagi ya hujah semacam ini, enggak ada lagi alasan. Ya, ilmu mendatangi kita. Ya, berbagai macam fasilitas yang bisa kita gunakan untuk menuntut ilmu. Syekhnya jauh, mungkin di Kuwait, mungkin di Qatar, ya, guru kita mungkin di Kalimantan, di Sulawesi. Akan tapi alhamdulillah ya dengan fasilitas yang ada, dengan nikmat yang ada, bisa kita menuntut ilmu. Kaum muslimin rahimanallah wa iyyakum, wa suhbatu ustadin. Berikutnya perbekalan kunci sukses menuntut ilmu, kata Imam Syafi'i, wa suhbatu ustadin, agar kita sabar ketika menghadapi guru kita. Maka di poin ke-7 ini kata penulis rahimahullah taala, as-sabru ala jahfati syaikhi, ya, bersabar terhadap sikap seorang guru. Kadang-kadang ikhwatul aizah rahimanallah wa iyyakum, kita jumpai ya guru kita ya ternyata letak geografis ya seseorang itu mempengaruhi karakteristiknya. Kita alami ya seorang syekh sama-sama dari mamlakah misalkan, satu berasal dari Riyadh, satu berasal dari Madinah, ya sangat berbeda jauh ya sikapnya, wataknya, tutur katanya sangat jauh. Satu berasal dari Yaman, satu berasal dari Sudan, ya jauh ya mempengaruhi. Jangan jauh-jauh, di kita saja ya, mungkin satu dari Sumatera, satu dari Pulau Jawa, beda ya karena ya letak geografis mempengaruhi
ya sikap seseorang. Maka ikhwatul aizah rahimanallah wa iyyakum, kadang-kadang ya kita mendapati guru kita suaranya keras, ya suaranya saja yang keras, ya padahal bukan ajarannya yang keras. Dinilai guru kita ini ya orangnya keras, syadid dalam bahasa Arab. Nah, maka perlu kita untuk bersabar ketika menghadapi guru kita. Kadang-kadang ada guru yang menyampaikan ilmu kita nggak paham-paham, ya sabar dengan hal tersebut. Ada kadang kita ditegur guru kita, ya ketika membaca misalkan, ya nggak terima, ketika membaca ya, suatu ayat salah kemudian dibetulkan guru kita, besoknya nggak kembali lagi. Maka as-sabru ala jahwati syaihi. Nah, sabar dengan sikap syekh kita. Al-uqala humul ladzi yusbiruna ala jahwati syaihi wal muallim. Seorang yang berakal ya adalah mereka yang sabar ketika menghadapi bagaimana sikap gurunya. Faman sabara dhafira, disebutkan dalam suatu perkataan ya emas, dalam suatu perkataan mutiara orang-orang Arab, faman sabara dhafira, siapa yang mau bersabar maka akan dhafira, akan beruntung dirinya. Ikhwatul aizah rahimanallah wa iyyakum, Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semua, yaitu untuk apa? At-ta'jil, ya sikap tergesa-gesa. Kemudian ya iyyakum wal ghadab, ya bersikap amarah, sedikit-sedikit marah. Nah, la tadkhulul jannah man ghadib. Nah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, tidak akan masuk surga orang yang suka atau cepat ya marah ya dalam menyikapi sesuatu. Ikhwatul aizah rahimanallah wa iyyakum, ternyata banyak kandungan ya pelajaran faedah dari hadis tersebut ya. Enggak akan masuk surga orang yang suka marah, sedikit-dikit marah. Nah, ternyata banyak kerugian yang kita dapatkan ketika memang sikapnya seperti itu. Ya, seorang suami misalkan dalam kondisi marah, ya, dalam kondisi penat, kemudian bilang istrinya dicerai, ya. 1-2 menit kemudian menyesali hal perbuatan tersebut, ya. Seorang karyawan misalkan karena ya dirundung rasa marahnya, kemudian bicara pada atasannya, saya hari ini juga langsung mundur, ya. Padahal hanya disebabkan hal-hal yang sepele. Maka kaum muslimin rahimanallah wa iyyakum, ketika hal tersebut mendatangi kita, kata Rasulullah SAW, untuk menghentikan kemarahan pada kita, hendaklah seorang ya berwudu, ya. Ketika dia berdiri maka duduklah, kata SAW. Ketika duduk masih marah maka berbaringlah, masih marah juga maka padamkanlah api tersebut, ya. Karena marah berasal dari syaitan berasal dari api, maka padamkanlah dengan air wudu. Man sabara dhafira, siapa yang mau bersabar akan beruntung. Wa nala manahu tulul umri, maka dia akan ya mendapatkan keberuntungan sepanjang waktunya, sepanjang umurnya. Wa man daqa sadrahu wa tawalla wa naqara wa lam yusbir, siapa yang sempit hatinya ya tidak mau toleransi dengan orang lain, maunya paling menang sendiri, yang maunya paling bukan saling. Ini yang sering kita dapati dengan rekan kerja kita. Ya, saya ini orang paling lama di sini, saya paling senior di sini, saya yang paling mengerti ya fungsi mesin di sini. Saya orang yang paling dan paling, ya. Orang seperti ini nggak akan pernah beruntung. Ikhwatul aizah rahimanallah wa iyyakum. Tahukah kita mengapa syaitan dilaknat Allah Subhanahu wa taala? Mengapa syaitan ya dan bala tentaranya diusir Allah Subhanahu wa taala dari surganya? Karena merasa paling, ya, ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, ya Allah. Ya, ana khairun minhu, saya paling baik, ya, saya lebih baik daripada dirinya Adam alaihissalam. Khalaqtani min nar, ya Allah, engkau ciptakan aku dari api. Lihatlah, api kedudukannya lebih tinggi daripada min tin. Ya, sementara Adam cuma diciptakan dari tanah yang diinjak-injak oleh manusia. Ya, inilah yang menyebabkan ya iblis diusir, dilaknat Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari rahmatnya karena sikap kesombongannya, merasa paling. Maka kaum muslimin rahimanullah wa iyyakum, ini adalah sikap yang tercela.
sikap yang dilanat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai sifat-sifat syaitoniyah seperti ini ya berada pada kita. Jadilah orang yang saling, bukan yang paling, ya. Dalam ungkapan nenek moyang kita, ya. Jadilah orang yang apa? Ya. Lupa saya. Ya, jadilah orang yang bisa ngerumangsani, bukan rumongso, ya. Ngerumangsani, ya, saling. Oh, kalau kita ya cuma ada atasan saja, nggak ada kawan-kawan di kru kita, di work team kita, nggak akan bisa berhasil ya project kita. Kaum muslimin rahimanullah wa iyyakum, maka orang yang sempit hatinya, mudah marah, ya nggak sabaran, qad khosira, akan jadi orang yang merugi. Qala Syafi'i rahimahullahu taala, Imam Syafi'i rahimahullahu taala menegaskan, qila li Sufyan ibn Uyainah rahimahullahu taala, ya, pernah beliau berbincang dengan gurunya Imam Sufyan ibn Uyainah, semoga Allah merahmati beliau. Inna qauman ya'tunaka min aqtaril ardi taghdabu alaihim. Nah, merupakan suatu hal yang menakjubkan bagi Imam Syafi'i dalam bahasa Arab, Pak. Kalau ada tanda seru seperti ini bukan artinya perintah. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia, bahasa kita, kalau ada tanda seru, ya, itu artinya perintah. Ya, tuangkan, ya, keluarkan, buanglah, ya, itu dengan tanda seru. Tapi kalau dalam bahasa Arab, tanda seru artinya apa? Alamatut ta'ajjub, ya, tanda keheranan. Kata Imam Syafi'i, wahai Sufyan ibnu Uyainah, wahai guruku, sesungguhnya orang-orang mendatangi engkau dari seluruh penjuru dunia, ya, akan tetapi taghdabu alaihim, engkau memarahi mereka, ya, engkau memarahi mereka. Mungkin sikapnya beliau agak keras, ya, dengan para penuntut ilmu. Maka kata Imam Sufyan ibnu Uyainah, yushik an yadhabu wa yatrukuka. Mohon maaf, ya, masih dilanjutkan perkataan Imam Syafi'i, maka sungguh merugi, sungguh celaka, yushik, nah, ungkapan untuk suatu kecelakaan, maka sungguh merugi an yadhabu, orang-orang yang pergi, wa yatrukuka, meninggalkan engkau. Imam Sufyan ibnu Uyainah sumbernya ilmu. Imam Sufyan ibnu Uyainah ulama pada masanya, ya, karena mungkin ada karakteristik beliau yang kurang disukai oleh sebagian orang, kemudian ditinggalkan. Merugi, kata Imam Syafi'i. Seandainya mereka mau bersabar, man sabara dhafira, mau bersabar dengan karakteristik gurunya tersebut, akan beruntung mereka meraih apa yang, ya, dipunyai oleh sumber ilmu tersebut. Faqala lil qail, maka Imam Sufyan ibnu Uyainah mengatakan, hum hamqa idza mithluka, maka mereka ini adalah orang yang paling dungu kalau berbuat dengan demikian. Intaraku ma yanfa'uhum li su'i khuluqi, mereka meninggalkan, ya, majelis ilmu, meninggalkan hal yang akan bermanfaat bagi mereka, li su'i khuluqi, disebabkan oleh sebagian daripada karakteristikku, kata Imam Sufyan ibnu Uyainah. Ikhwatul a'izza rahimanallah wa iyyakum, kadang seperti inilah yang kita temui, ya. Ada seorang guru mungkin dianggap tadi sikapnya keras, padahal bukan keras, ya, memang logat bahasa asalnya seperti itu. Kadang-kadang ikhwatul a'izza, ketika kita berada di hadapan syekh kita, ya, dikatakan bakorun, ya, sapi kamu ini, ya, atau diungkapkan bigol, ya, keledai kamu ini, ya, atau ungkapan-ungkapan semacamnya. Nah, pernah dikatakan pada kami karena kesalahan yang amat sangat sepele, cuman salah coretan saja, dikatakan, ya, ahmak, engkau orang yang dungu, kata, ya, syekh tersebut. Dikatakan dalam hati kita, seumur hidup kita nggak pernah, ya, ibu kita, ayah kita memarahi kita dengan mengatakan dungu, ya, nggak pernah mengatakan bego atau semacamnya. Ya, ini orang lain, saking sayangnya dengan kita, ya, sampai keluar kata-kata tersebut. Ikhwatul a'izza rahimanallah wa iyyakum, maka perlu kita pelajari. Kadang-kadang seorang dengan orang yang lain punya karakteristik yang berbeda. Jangankan yang jauh seperti itu, anak kita sama, dari induk semang yang sama, ayahnya sama, ibunya sama, ya, kita sebagai ayahnya, istri kita sebagai ibunya, ya, melahirkan 2 anak atau 3 anak,
Ya, dari satu sumber yang sama akan tapi karakteristiknya berbeda. Mungkin satu sikapnya introvert, lebih pemalu, satu ekstrovert ya. Orangnya lebih mudah untuk bersosialisasi. Satu lagi mungkin sifatnya ada hiperaktif ya, lebih aktif dari dua saudaranya yang lain. Padahal berasal dari satu induk yang sama, berasal dari ayah dan ibu yang sama. Tapi karakteristiknya luar biasa. Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya, dengan keagungannya memberikan kepada kita rizki yang berbeda-beda tersebut. Maka bagaimanakah dengan manusia yang banyak di luar sana, yang dari ayah dan ibu yang berbeda? Maka kaum muslimin rahimanullah wa iyyakum, seorang penyair, seorang ulama besar ya, dikutipkan dalam kitab Ad-Daru An-Nadid karya Imamul Ghazali Al-Amiri. Beliau mengatakan innal muallima wat tabiba kilahuma la yansohani idhuma lam yukrima. Seorang guru dan seorang dokter, keduanya merupakan posisi yang penting. Maka dikatakan sebagian ulama ya, seorang guru, seorang dokter ya diharapkan tidak main-main ketika mengambil ilmu. Dua orang yang membahayakan dunia dan akhirat ya, seorang dokter dan seorang ahli ilmu. Seorang dokter ketika main-main ketika mengambil ilmu, masuk kuliahnya ya nyogok, ketika ujian ya skripsinya, tesisnya bayar joki. Akhirnya didapatkan apa? Malpraktek ketika menghadapi pasiennya. Seorang guru pun demikian, seorang alim ya mendapatkan ilmunya ya tidak penuh ya, hanya mendapatkan separuh-paruh ya, akhirnya nggak paham ilmu yang disampaikan, membahayakan di dunia, membahayakan di akhiratnya. Ikhwatul aizah rahimanallahu wa iyyakum, saking pentingnya posisi dua orang ini, kata Imam Al-Amiri, sesungguhnya seorang guru dan seorang dokter, keduanya mempunyai posisi yang penting. Layan sohani, keduanya gak akan memberikan nasihat kepadamu, gak akan memberikan resep kepadamu ketika kamu sakit, gak akan memberikan solusi kepadamu, fatwa kepadamu ketika kamu membutuhkan dalam suatu permasalahan. Idhuma la yukrima, kalau kamu tidak memuliakan keduanya. Fasbir lidhaika ladhaika in ahanta tabibuhu, maka bersabarlah ya dengan pengobatannya ketika engkau ingin mendapatkan kesembuhan dari dokter tersebut, mendapatkan resep dari dokter tersebut. Wasbir li jahlika in jafauta mualliman, maka bersabarlah pula dari seorang guru ketika engkau akan bersabar seumur hidup ya dengan kebodohanmu. Maka kata Imam Syafi'i, bukan suatu perkataan yang membual atau dibuat-buat ya, kalau kamu nggak sabar menuntut ilmu pada hari ini, maka bersabarlah dengan kebodohan yang akan menimpamu seumur hidupmu. Aku qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Ikhwatul aizah, kita cukupkan pertemuan kita pada siang hari ini sampai di sini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi ana pribadi dan antum sekalian. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran ya ikhwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.